CB yang dimana CB itu Organizing, Citizen, dan Behavior. Lalu sebelum memulai menayangkan video tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dan menjelaskan peran-perannya. Lalu yang pertama ada Iya. Saya Dia Maria, saya sebagai Rina, manajer operasional. Lalu saya Siti Nurhalisa Dioktaviani sebagai karyawan senior. Perkenalkan, nama saya Nazila, saya sebagai HRD. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya selaku Dina sebagai peran pembantu di kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina sebagai manajer. Terima kasih sudah meluangkan waktu teman-teman. Hari ini saya ingin ngobrol santai aja, tapi tetap fokus pada topik hari ini. Perilaku organisasi, kita tahu ini sangat penting, ya kan, memengaruhi kinerja dan kenyamanan kita di tempat kerja apa yang kita mulai. Dan hanya mulai, saya mulai duluan ya. Kalau menurut saya sih perilaku organisasi itu seringkali disepelekan ya, karena banyak yang menganggapnya cuma teori, padahal kenyataannya sangat menentukan loh. Contohnya nih, kayak komunikasi antar departemen kita itu belum ideal menurut saya. Kadang-kadang pesan dari manajemen nggak sampai ke tim bawah dengan jelas, jadi yang membuat itu miskom. Saya setuju sih Bu Ayu, sebagai orang baru saya sering bingung dengan alur komunikasi. Kadang saya harus tanya ke 3 orang dulu baru dapat informasi yang benar. Disederhanakan, apa mungkin ini terkait budaya organisasi kita? 3. Tepat sekali, Bu Sinta. Komunikasi dan budaya organisasi itu sangat saling terkait. Kalau budaya kita terbuka dan menghargai umpan balik, informasi akan mengalir lebih lancar. Tapi kalau terlalu histeris atau takut memberi pendapat, komunikasi jadi terhambat. Dina, bagaimana kamu melihat ini dari sudut pandang superiornya? Saya baru mulai mendalami ini, Bu Dina, tapi saya merasa kadang ada ketakutan dari staf untuk bicara tentang ide-ide baru. Selain itu, saya jadi berpikir mungkin saya juga belum cukup untuk membangun kepercayaan diri di sini. Nah itu dia, kepemimpinan juga bagian dari perilaku organisasi. Kita sering bicara soal target dan angka, tapi lupa membilang hubungan yang enak di tim, yang sehat di tim. Kalau pemimpinnya cuma fokus pada hasil, orang bisa ngerasa nggak dihargai loh. Makanya saya kagum nih dengan beberapa atasan di sini yang terbuka untuk diskusi. Itu motivasi saya. Tapi ada juga ya maaf terlalu kaku dan sulit diajak bicara. Akhirnya timnya pasif dan tidak berkembang. Motivasi juga bagian sangat penting. Banyak riset menunjukkan bahwa motivasi karyawan tidak hanya ditentukan oleh gaji, tapi juga oleh pengakuan, rasa memiliki, dan kesempatan berkembang. Disinilah pentingnya memahami perilaku individu dalam organisasi. Kalau begitu, kita harus bisa membangun budaya yang mendukung pertumbuhan. Tetapi jujur, mengubah budaya organisasi itu sulit, apalagi kalau sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Nah betul itu, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Perubahan bisa dimulai dari hal kecil kok, seperti lebih terbuka saat rapat, terus memberikan apresiasi walau hanya say thank you, dan juga mengadakan forum seperti kita ini. Saya jadi terinspirasi. Mungkin kita bisa punya semacam mentor-mentor sistem juga. Jadi karyawan baru bisa lebih cepat beradaptasi dan merasa dihargai. Itu ide sangat bagus. Mentoring termasuk bagian dari strategi perilaku organisasi yang mendukung pembelajaran. Dan dari diskusi ini saya melihat kita semua sepakat bahwa komunikasi, kepemimpinan, motivasi, dan budaya sangat saling berkaitan.
Mungkin langkah pertama kita adalah untuk merefleksi diri masing-masing. Sebagai supervisor, saya akan coba lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan anggota tim saya. Menurut saya ya, kita semua juga bisa tahu jadi agen perubahan. Jangan tunggu posisi ini dulu untuk memulai perubahan. Budaya yang positif. Saya setuju. Terima kasih untuk diskusi ini. Saya merasa lebih paham dan juga semangat bekerja. Sama-sama, mari kita terus lanjutkan obrolan seperti ini agar perilaku organisasi kita terus berkembang sejalan dengan visi perusahaan. Baik, terima Terima kasih kasih, Bu Bu Rina Rina. dan kawan-kawan yang lain. Dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum